Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pas, pagi apa siang ya? Oh, pagi menjelang siang ya. Oke Sobat Pas, hari ini kita ketemu di 102,4 Pas FM, tentunya di acara podcast, Pas FM Podcast ya. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol bersama YouTuber dari Rantau Prapat ya. Ada Bang Teguh. Halo, apa kabar Bang Teguh? Pagi Bang, sehat Bang. Sehat ya? Sehat Bang. Ada Momi. Alhamdulillah sehat. Momi Asifa ya? Iya betul. Nah mungkin Momi kawan-kawan udah nggak asing lah ya nengok Momi ya, udah warawiri di mana-mana ya. Ya kan? Nah kawan-kawan ini Momi Asifa dan juga Bang Teguh ini bisa dibilang konten kreator YouTube ya Bang ya? Iya. Konten kreator YouTube, dan kita bakal kulik-kulik, kita bakal ngobrol-ngobrol bagaimana sepak terjang Bang Teguh dan Momi di YouTube. Dan bagaimana sudah menghasilkan apa belum? Apakah mau langsung mau terus-terusan ke YouTube? Ya karena memang YouTube ini profesi yang nggak ada pensiunnya ya. Nggak ada pensiunnya ya. Oke. Nah langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol ya di podcast Pas FM. Oh ya kawan-kawan, program kita hari ini disponsori oleh Aqua dan juga kopi. Kopi dan kalau ada mau sponsor biar masuk gitu Pak. Iya betul. Oke. Betul. Sama Momi juga sering gitu. Ini bukan endorse ya. Mana tahu dikasih endorse. Oke. Soal YouTube nih Bang Teguh dan Momi nih. Boleh dong cerita nih ya, cerita tentang bagaimana awalnya kepikiran nge-YouTube. Karena terus terang aku kalau main YouTube, sebenarnya udah lama punya YouTube gitu. Cuman dulu kepikirannya YouTube ini ya cuman share aktivitas, share kegiatan, share karya, belum kepikiran bahwasanya bisa menghasilkan. Nah kalau orang Momi dan Bang Teguh gimana? Siapa yang jawab? Om jawab. Boleh, bebas. Ini kan awal mulanya kami pertama buat YouTube itu di bulan November akhir 2019. Awal mulanya itu sih sebenarnya gini, karena kan suka nonton YouTube, makanan, mukbang gitu kan. Jadi sebenarnya sebelum mau mulai YouTube ini, Momi khususnya itu benar-benar meriset hampir 2 atau 1, 2, 3 bulan gitulah. Melihat apa yang menarik gitu. Awalnya sih pengen yang mukbang itu kan ada makan hanya sekedar di atas meja, makan banyak gitu kan. Tapi setelah diikuti, setelah berapa minggu lama-lama bosan. Berarti udah sempat? Belum sempat. Nontonnya ya, nonton ya. Jadi kan euforia kita kan ada ya kan. Jadi lama-lama merasa bosan. Kayaknya nggak sesuai lah. Nah, mau tengok ada salah satu YouTuber yang lumayan punya nama, namanya Ria SW. Pasti tahu lah Ria SW kan. Ngikutilah Ria SW ini awal mulanya. Nah, tertarik. Nah, jadi sekarang diikutilah. Sebenarnya bukan diikuti sih, cuma diambillah sisi yang baiknya dari vlog Ria SW ini. Karena dia bukan hanya sekedar makan, dia menunjukkan lokasi, titik-titik lokasinya ya kan. Jadi orang menunggu loh, nggak bosan gitu. Oh, apa sih video dia selanjutnya di mana sih? Dan dia itu juga kreatif loh buat video, bukan hanya sekedar makan. Dia tempat wisata juga. Nah, itulah kiblat kita gitulah. Kita ikutilah. Nah, diputuskanlah. Saya ajak lah. Kebetulan ini kan suami saya. Jadi saya ajak lah kan. Pak, ayo buat YouTube yuk gitu. Awal mulanya kami street food aja, bermodalkan handphone loh, bermodalkan handphone, dan alhamdulillah ternyata peminatnya banyak. Alhamdulillah, jadi kami putuskan di November kami mulai YouTube dengan gaya seperti itu, ataupun dengan gaya makan, bukan hanya sekedar makan tapi nunjukkan lokasinya. November 2019. Baru-baru berarti ya? Iya, baru-baru ya. Berarti awalnya hanya sekedar gitu atau memang awalnya sudah bisa nih dapat duit dari YouTube nih? Iya. Memang udah ke situ ya? Iya, kan gini kan. Kenapa orang lain bisa kita nggak bisa ya kan? Pasti ada lah, selama kita berusaha dan mau pasti ada jalan ya kan. Dan alhamdulillah itu terbukti. Nah, itu kawan-kawan ya. Jadi ini memanfaatkan peluang ya. Iya, betul. Peluang yang ada ya kan. Jadi kalau aku lihat videonya Momi sebagai talent yang di video. Berarti Bang Teguh yang ngerjain ya. Iya, dialah semuanya. Semua ya di balik layar ya. Dan itu kameramennya. Bang Heri Juanda namanya. Berarti sebelum bikin konten ini berarti udah dirancang lah ya, mana-mana yang dituju. Iya, betul. Warkop mana atau tempat yang mana gitu ya. Itu sebenarnya sih nggak dirancang sih, mengalir aja tuh.
ngalir aja tuh, yuk kita kemari yuk, kita kemari yuk, kita kemari yuk gitu. Mana yang dilihat lagi? Iya, apa gitu ya? Enggak melihat ke situ juga. Oh enggak melihat. Pokoknya di mana kita pengen gitu. Karena konten awal itu street food ya, konten awal street food. Habis itu kita melirik tema kuliner legend Lantup Rapat ya. Iya, sempat kita buat. Kan gitu. Awalnya street food, kita buat kuliner legend ada sampai part berapa ya? Part keempat ya, 4 atau 5. Ya, kuliner yang makan-makanan lawas gitu Iya, ya. yang udah lama lah di Lantup Rapat. macam apa ya? Apa namanya? Akur. Iya. Kemarin Banyak lah. akur. Banyak lah kemarin tuh kan. Sebenarnya kita pakai tema kan. Kalau yang jelasnya itu dikoordinir lah, terkoordinir lah untuk apa-apa aja kira-kira konten yang mau dibuat. Kira-kira ya bermanfaat juga untuk dan info juga untuk orang lain. Iya. Karena kan alhamdulillah kan macam yang sempat viral juga di Lantup Rapat, nggak viral kali sih. Cuman di Lantup Rapat lumayan lah waktu pertama kali itu miso cincang egg pie. Oh iya. Nah, banyak orang yang ke situ berdasarkan video kami dan mengikuti ruteku. Iya betul. Banyak yang ngomong gitu. Artinya sebelum ke situ udah ada perbincangan dulu apakah orang itu bayar ke Enggak. Kita datang buat video, makan buat video udah. Dan alhamdulillah kebanyakan memang setiap kita habis siap makan kita pengen digratisin. Lumayan. Walaupun nggak semua, iya. tapi hampir berapa persen setiap kita ngevlog pulangnya kita gratis. Oke, berarti kita datang di situ kita bilang izin bikin video Iya, gitu izin aja. dulu baru kita mulai Oke. ngerekod kan. Jadi setelah selesai udahlah gratis aja katanya. Iya, asal mau bayar udah nggak usah katanya. Dan ada Gitu. beberapa juga Ada yang berapa mengundang memang kita, yang udah kan. memang Memang mengundang khusus. iya menginbox kan messenger DM kan ada. Macam siang Siang lesehan kemarin 2 kali tuh. siang lesehan 2 kali dia meminta kita mereview makanannya, mereview kan. makanan. Membantu mengiklankan Iya, lah mengiklan kira-kira gitu. juga. Waduh. Sebenarnya ada juga beberapa, cuman kemarin sempat satu nggak tahu tempatnya dan yang menunjukkan juga dihubungi payah. Jadi kan kita nggak kesana. Kalau nggak salah itu di Ekburu katanya, daerah Ekburu sana lah. Miso juga. Mereka inbox minta di review. Iya, Kak kesana dong, ayo gitu. Oh itu nggak inbox, itu apa ya? Dia komen di video. Dia komen di video, baru dia ngasih nomor. Dia kasih nomor. Iya, cuman dia pakai dihubungi ya, kita nggak tahu tempatnya kan kemarin Artinya nggak ke jadi. sana, nggak jadi sampai sekarang. Berarti tidak ada pembahasan segini ya Kak, angkanya Enggak, nggak ada ya. iya. Berarti murni Iya. Bang Teguh, Momi kepingin review aja. Iya. Masalah itu belakangan gitu. Iya, ya? betul. Waduh, boleh diikutin. Itu kan Sebenarnya- rezeki anak soleha ya kan. Kalau ada itu alhamdulillah, ada sebenarnya sih. itu ada alasannya sih kenapa free kan. Oke. Artinya memang dari awal kan kami berpikir kan gini, bagaimana caranya membuat konten yang selamat kan gitu kan. Iya, betul. Selamat dalam arti gimana? Kalau aku bilangnya konten selamat, artinya kemanapun aku pergi, Heeh. aku bisa buat konten gitu. Oke. Nggak perlu harus begini, nggak perlu gitu. Artinya di mana-mana kita pergi tentu ada makanan. Iya. Iya. Oh Ya gitu kan? ya, ya. Di mana kita pergi tentunya ada Tempat wisata. wisata. Iya. Kan gitu kan. Ada bahan ya. Iya. Nah, itu yang gue sebut konten selamat gitu. Jadi kita bisa ngalir gitu aja ya. Iya, Kita ke sana yuk, di sana ada ini. Iya, Oke. iya. Aku lihat sampai ke yang miso Siantar tuh ya. Ya, Iya. Oh, gitu kan. itu memang kebetulan lagi ke sana apa khusus? Enggak, kita memang kemarin Ada itu tema itu explore kemarin Sumut. tuh kita ada tema explore Sumut memang. Explore Sumut. Artinya gini, memang dari awal membuat YouTube itu kita main dulu di Labuan Batu. Setelah di Labuan Batu kita main keluar gitu. Artinya bukan meninggalkan Labuan Batu Iya. juga kan gitu kan. Di luar kita main juga gitu kan. Kemarin itu itulah dibuat tema explore Sumut kan. Kuliner dan wisata kan. Iya. Tujuannya ke Samosir ya, ke Samosir tujuannya. Samosir, Parapat, Samosir, Parapat, Antar Sigura-gura. Simarjarunjung, Iya. Sigura-gura. Iya. Itu kita explore sampai kita Walaupun turun ke belum bawah lagi balik. 100%, Oke. masih berapa persen lah, ibaratnya masih 30% yang kita explore di Mungkin sana. minggu depan kita main lagi. Ya, betul. Budget sendiri. Budget Iya, sendiri. Budget sendiri. Budget sendiri. Halo, keren. Oke, berarti dari awal tuh gimana tuh progresnya
dari awal sampai dengan akhirnya termonetisasi? Iya. Kami bisa jawab nggak? Bisa. Bisa ya. Nanti ditambah-tambahin lah. Gini, kira-kira gini. Dia ngomong nih, ayo kita buat konten YouTube yuk, katanya gitu kan. Terus, ayo, gue bilang gitu kan. Terus dia nanya, siapa nanti yang ngerjain apa segala macam. Sebenarnya kalau ditanya basic, aku nggak punya basic di situ. Iya, betul. Aku nggak punya basic dalam editing, nggak punya basic dalam apapun kan gitu kan. Nama juga orang lapangan kan, nggak pernah ngadapi komputer, nggak pernah ngadapi laptop kan. Jadi aku berani diri belajar sendiri gitu. Belajar sendiri. Dan pun sebelum video itu ditayangkan, privacy polisinya harus kubaca gitu. Dan itu memang kebiasaanku membaca privacy polisi. Peraturannya kan, peraturan standar, peraturan standar komunitasnya aku baca memang. Harus yang bagaimana biar supaya aman kan gitu kan. Nah itu aku baca duluan, setelah aku paham, baru mulai aku ngedit. Ngedit. Tentunya kan di situ kan ada aturan-aturan untuk ininya ya, untuk format videonya kan. Aturan-aturan untuk format videonya. Nah dari situ aku belajarnya. Ku edit lah itu. Setelah diedit, mulailah tayangkan, gitu kan. Mulai tayangkan apa-apa aja peraturan standar komunitas itu yang sudah aku baca. Nah itu yang aku kerjakan. Itu diikuti ya. Sampai sekarang. Cari selamatnya. Yang paling utama itu masalah klaim hak cipta ya. Itu berkaitan dengan apa doang? Lagu ya, backsound. Lagu, backsound, baru banyak sih. Gambar aja pun nanti ada klaim hak ciptanya. Kita nyaplok gambar orang? Iya, ada klaim hak ciptanya. Semua ada klaim hak ciptanya itu, Bang. Hanya saja yang namanya YouTube kan, kalau kita berkecimpung ke YouTube itu namanya kan konten kreator ya. Orang-orang berkreasi berdasarkan konten kan, kontennya bentuknya audio visual kan gitu kan. Tentunya yang utama itu audio kan gitu. Terus visualnya macam sekarang konten yang berbentuk kekerasan dilarang kan, di BNN, perlindungan anak. Iya. Pak, yang segala macam yang berbentuk tidak bagus, negatif, sekarang di YouTube tuh di take down. Sedangkan kebakaran aja pun diupload ke situ kena take down. Oh gitu, kebakaran juga ya? Kebakaran juga. Berbentuk kekerasan. Iya. Artinya memang YouTube itu nggak seperti dulu. Memang benar. Semakin lama semakin perbaikan kan. Betul. Nah, sebenarnya di YouTube itu simple. Itu saja yang harus mau dihindarkan. Jangan pernah ambil lagu orang, jangan pernah ambil karya orang gitu kan. Jangan buat yang nyeleneh gitu kan. Apalagi sekarang ketika kita kalau konten itu sudah dimonetisasi, kita upload di bagian monetisasinya itu nanti kalau kita aktifkan video itu dimonetisasi kan, itu kan harus diaktifin dulu. Nanti di situ ada nanti dalam video ini ada kekerasan seksual, ada apa segala macam. Kita pilih aja yang mana yang kita tidak ada di situ. Gitu. Kalau semuanya nggak ada ya udah nggak ada semuanya. Berarti aman ya. Aman. Bahasa kotor aja pun sekarang dilarang di YouTube. Padahal kalau kita ingat YouTuber dulu, Atta Halilintar segala macam, ya kan? Ngomongnya sekarang. Sekarang itu udah diperhatikan sama YouTube ya? Udah diperhatikan. Tapi sebenarnya banyak YouTuber yang masih nggak diindahkan juga. Itu cuman salah satu faktor juga ya. Ibaratnya bagi gini loh, bagi yang udah monetisasi mungkin ada yang suka-suka. Kalau kami nggak, kami tetap menjaga itu. Dan alhamdulillah itulah kami pun merasa senang, bercampur bangga juga kan. Dalam waktu 3 bulan kurang lebih kami udah bisa monetisasi. 3 bulan. Dan peninjauannya itu cuma 2 hari loh. 2 hari? Iya. Kalau nggak salah kurang 3 bulan. Iya, kurang lebih 3 bulan gitulah. Kurang lebih 3 bulan lah. Dan yang paling kami merasa bersyukur, orang biasanya peninjauan 3 bulan sampai 6 bulan. Bahkan ada yang hampir setahun nggak juga di ACC kan. Dan alhamdulillah kami itu 2 atau 3 hari itu ya. 2-3 hari gitulah. Itu pun ketepatan pas kami pertama nyampe di Parapat waktu explore itu. Kami nyampe di Parapat, persyaratan awal udah cukup, terpenuhi. Begitu kami nyampe di Parapat, persyaratan awalnya udah cukup. Langsung subscriber dan jam tayang kan. Terus
aku di dalam hotel aku main ngatur ini kan untuk Kirim, peraturan kedua email. kan. Karena kan peraturan keduanya itu kan mentautkan akun Gmail. AdSense. Oh, YouTube. Google kita ke Iya. AdSense. Iya. Oh. Akun YouTube kita Iya. kita buat akun AdSense, kita tautkan ke channel YouTube kita gitu. Setelah itu kalau itu prosesnya sebentar sih, paling pun 4 jam. Setelah itu baru ngajukan peninjauan. Monetisasi. Baru ngajukan peninjauan. Alhamdulillah ngajukan peninjauannya cuma 2 hari. 2 Wak. hari. Terus itu Cuma setelah 2 hari. nyampe Kameran Top Rapat hari Minggu kita nyampe. Iya, 3 hari lah kalau nggak salah. Nyampe Kameran Top Rapat masuklah. Langsung ada selamat Anda telah bergabung di gitulah. akun YouTube Iya, ya, ya? di akun Di Gmail akun kita. Gmail, masuk emailnya. Karena semua notifikasi Iya, ke pemberitahuan Gmail. di YouTube itu Ke masuknya ke Iya. Gmail. Oke. Gmail Nah, itu. alhamdulillahnya begitu diurus-urus semua lah dia yang tahu kan, karena Iya. aku nggak tahu apa-apa loh, cuma tahu cuap-cuap depan kamera doang sama makan ya kan. Jadi kan begitu diurusnya lah malam itu, alhamdulillahnya besok Seninnya iklan pertama sudah Oh, langsung tayang. masuk. Iya. Berarti begitu kita join AdSense, Iya betul. otomatis Iya. Kita Iklan. tautkan lah Iya. ke video-video kita. Oh iya iya. Video kita edit lagi kita tautkan gitu. Sebenarnya kalau aku bilang namanya bukan YouTuber, Bang. Jadi Dia itu namanya, dia itu singkatannya YPP, YouTube Program Partner. Iya. oke. Kan gitu, YouTube Program Partner. Artinya gini, di YouTube itu kita sama seperti kita mendaftar ke perusahaan, mendaftar kerja gitu. Iya, banyak berarti. Kita mendaftar kerja di perusahaan, tentunya sebelum kita jadi karyawan kita magang dulu Iya, ya. betul. Iya, betul. Kita magang dulu ya. Di sewaktu magang itu kita buktikan loyalitas kerja kita kan gitu kan. Etos kerja kita Iya. gitu kan. Semua lah kita buktikan yang positif-positif kan. Iya, iya. Itulah mungkin ibaratnya sebelum monetisasi itu Iya, kan? nah itu Magang lah itu ya. si bos Ah. itu, si perusahaan itu kan memperhatikan kita, meninjau kita Iya. gitu kan. Ya kalau kita bagus ya diterima jadi karyawan kan gitu kan. Oke. Nah YouTube itu juga mereka meninjau channel kita, kalau kita bagus, kira-kira prospeknya ini bagus, kira-kira gitu kan, kalau dijadikan partner, ya kita disetujui Diterima. orang itu. Oke, jadi monetisasi ibaratnya oke kami terima. Iya, gitu dia. Gitu ya. Simpel Jadi aja sih. kita Bang Teguh dan Momi sudah menjadi media apa? Partner. Iya. Oh ya, Partner partner YouTube ya. itu. Alhamdulillah. Mitra lah. Mitra ya, mitra YouTube ya. Nah, jadi gitu kawan-kawan ya. Jadi jadi kalau kita lihat misalnya kita nonton YouTube nih, tiba-tiba di menit-menit tertentu ada iklan gitu. Iya. Itu memang YouTube-nya yang nentuin iklan apa yang masuk ke video kita. Sebenarnya gini. Iya. Sebenarnya gini, di video itu kalau kemarin itu ya per tanggal berapa ya? Katakanlah lalu 2019 ya, kalau aku nggak salah itu sekitar bulan 4 lalu ya. Bulan 4 lalu itu kalau nggak salah. Kalau kemarin itu ini apa namanya? Video yang bisa kita atur iklannya. Durasi di atas 10 menit ke atas gitu. Oke. 10 menit ke atas itu iklan bisa kita atur gitu. Di pertengahan. Artinya kita tengah-tengah gitu. kelola mid roll-nya. Mid roll Kita mau namanya. taruh di mana gitu. Iya, kita mau taruh berapa di kali mana, kita iya. tayangkan. Mau berapa banyak iklannya kita Cuman bisa produknya kita nggak bisa Nggak. nggak atur. bisa. Nggak. Kita nggak bisa atur produknya Hmm. gitu. Hanya saja beberapa bulan yang lalu, kok nggak salah 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu itu sudah nggak 10 menit lagi. 8 menit ke atas Sudah bisa. sudah bisa dikelola mid roll-nya. Gitu ya. Kalau dia di durasi 8 ke bawah sekarang ini ya apa yang disediakan YouTube itu aja. Kadang nggak ada iklan, tergantung. Kadang nggak ada iklan. Nggak ada iklan Iya ya. kadang. Walaupun kita udah monetisasi, Iya, walaupun makanya banyak juga kan ada video-video yang apa kadang nggak ada iklannya, padahal dia udah ada monetisasi kan. Contoh cover lagu ya, Hmm. cover lagu itu kan durasinya kan nggak pernah itu di atas 5 menit ke atas, ya. nggak pernah ya. Ya, lagu paling 4-3 menit. Ya, nah itu mereka iklannya jarang ada. Oke. Sebenarnya iklannya jarang ada itu Bang Roy. Iya betul. Jadi sewaktu kita mengaktifkan monetisasi itu dia ada iklan di awal, iklan di pertengahan selama video, dan iklan di akhir. Di akhir. Kan gitu. Di awal, di pertengahan selama video, di akhir gitu. Jadi kalau dia di bawah 8 menit cuma bisa di awal dan di akhir.